ya. Pembuktiannya itu bisa ya, bisa didapatkan dari yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya bisa diuraikan. Oke. Nah, ini adalah definisinya, teoremanya ya. Kemudian ada lagi teoremanya ya. Apabila A, B, C ini adalah elemen dari himpunan bilangan bulat dengan sifat A habis membagi B dan A habis membagi C, maka untuk setiap M, N elemen bilangan Z, ya, elemen bilangan bulat ya, himpunan bilangan bulat berlaku A habis membagi M kali B tambah N kali C. M dan N ini adalah merupakan elemen dari himpunan bilangan bulat. Oke, ini buktinya nanti ya. Kemudian sifat-sifat keterbagiannya ini ya, yang pertama misalkan di sini A, B itu adalah bagian dari himpunan bilangan bulat dan kita memiliki relasi R ya. Ini masih ingat ya, ini A relasi B jika dan hanya jika A habis membagi B. Maka yang pertama relasinya itu bersifat reflektif ya. A habis membagi A. Untuk setiap A itu adalah himpunan bagian dari Z. Kemudian yang kedua, relasi ini bersifat transitif ya. Dia ya bentuknya seperti ini. A habis membagi B dan B habis membagi C. Dia menghantar ya, transitif itu menghantar. A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A habis membagi C. Terus setiap A, B, C elemen dari himpunan bilangan bulat. Ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke teorema pembagian ya. Kalau ini tadi adalah sifat-sifat relasi, kemudian ini adalah teorema pembagian. Di sini kita tentukan atau kita harus mengingat ya di sini ya bentuk ini. Dan ini sepanjang teori bilangan itu akan dipakai terus-menerus ya. Misalkan nih, A adalah bilangan bulat dan B bilangan bulat positif. Maka terdapat bilangan bulat unik ya, Q dan R. Q dan R ini tetap merupakan bilangan bulat. Sedangkan R ini adalah nilainya ada di antara 0 sampai D. Ya. Maka rumus yang akan digunakan untuk teorema pembagian ini adalah A, nilai A-nya ini itu sama dengan D dikali Q, ya, unik bilangan bulat unik Q ditambah R. R itu adalah sisanya. Selanjutnya bisa dirunutkan, ya, bisa dijelaskan bahwa Q itu adalah hasil bagi, ya, sedangkan R itu adalah sisa pembagian. Saya pikir ini tidak terlalu sulit karena kalian sudah mendapatkan di pemrograman ya. A dis D, kemudian ini sisa pembagian A mod D. Gitu. Ya. Nah, contohnya di sini jika A sama dengan 17, D sama dengan 8, maka Q-nya bisa didapatkan seperti ini. Q-nya itu sama dengan 2 ya. Jadi 8 kali 2 ditambah 1 atau 17 ya bagi 8 ya. 17 ini bagi 8 hasilnya adalah 2. Bisa 1 ya. 1. Itu juga 8 A sama dengan 8, D sama dengan 17 ya. Q sama dengan 0 dan R sama dengan 8. 8 if 17 ya.
8 div 17 itu sama dengan 0. Sisanya adalah 8. Ya. Oke, kemudian ini ya, ini bentuknya seperti tadi ya. Ini bentuknya seperti tadi, ini adalah A-nya, ini adalah D-nya, ini adalah Q-nya, ini adalah R-nya. Ya. Akibatnya untuk 11 div 3 ya, itu adalah ini hasilnya 3, dan 11 mod 2 itu adalah hasilnya R sama dengan 2. Ya, seperti itu. Oke, nggak ada masalah ya sampai sini. Nah, kemudian ada teorema lagi nih. Banyak teorema ya. Misalkan A elemen dari himpunan bilangan bulat Z ini. A habis dibagi oleh D. Ya. Artinya D habis membagi A. Ya. A habis dibagi D, maka bisa dikatakan D habis membagi A. Jika dan hanya jika A modulus D sama dengan 0. Nah, kemudian kita masuk ke pokok bahasan bilangan prima nih. Ya. Bilangan prima adalah suatu bilangan bulat positif, P lebih besar daripada 1, disebut prima apabila tepat memiliki dua pembagi positif, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Bilangan bulat positif ini yang lebih besar daripada 1 dan bukan bilangan prima itu disebut komposit. Ya, seperti itu. Nah, ini algoritma uji primalitas ya. Cuma diperlihatkan saja algoritmanya ya. Ini misalkan ada masukan n ya. Banyaknya data di situ ya, n itu adalah bilangan bulat positif ya. Kemudian diuji apakah dia ya diuji di sini ya. 1 bukan prima, n habis dibagi dan seterusnya. Kemudian faktor prima bilangan komposit nih. Karena uji primalitas ini ya algoritmanya ini tidak bisa atau ada kekurangan dalam melakukan uji sebuah bilangan itu, apa ini? Sini. Mas, kenapa Asmat? Mau bertanya? Atau nggak usah dijelaskan ini ya? Gampang banget kan? Gimana? Ini bisa belajar sendiri kan ini? Nah, pelajaran ini adalah pelajaran yang kalian dapatkan di SMA atau di SMP ya, tentang teori bilangan. Nah, ini dikembangkan cuma sedikit saja. Ya. Jadi seperti ini. Gimana nih? Kita lanjut bagian 2 atau tetap ini? Hmm? Mana? Halo, halo. Saya tanya loh ini. Lanjut aja, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut aja. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke lah kalau begitu ya. Oke, kita untuk menutupi kekurangan dari ini ya, algoritma uji primalitas ini,
Maksudnya dia menguji apakah sebuah bilangan bulat itu atau bilangan bulat itu dia bilangan prima, termasuk bilangan prima atau enggak ya ini. Nah, ternyata di sini juga ada faktor prima bilangan komposit ya. Gitu. Jadi bagaimana cara menentukan itu apakah dia bilangan prima atau bilangan komposit ya? Maka di sini ada teorema dasar aritmetika yang bisa kita gunakan. Oke, di sini setiap bilangan bulat positif dapat ditulis secara unik ya, tunggal sebagai satu sebuah bilangan prima, dua itu adalah perkalian dua atau lebih bilangan prima yang dituliskan dalam urutan yang tidak menurun. Artinya dia ini urutannya adalah dari kecil ke besar ya. Kita lihat nih, contoh untuk menentukan apakah bilangan ini mempunyai faktor prima atau enggak. Nah, di sini kita lihat ya. Kita lihat di sini 100 ini itu bisa kita tentukan seperti apa. Oke, buka dulu ya. Coba. Oke. Nah, 100 ini kita bisa tentukan ya. 100 itu kita bisa bagi dua ya, 50 ya. Bagi dua lagi 25. Bagi 5 itu 5 bagi 5 sampai hasilnya 1 ya. Ini 1 ya. 5 bagi 5 1. Nah, faktor prima yang kita dapatkan itu adalah ini ya. Dari 100 itu faktor primanya adalah 2. 2 adalah bilangan prima. Kemudian kali 2 ini kali 5 kali 5. Atau kita bisa tuliskan 2 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat. Sedangkan ini 641 itu dia masuk ke bilangan prima ya. Kenapa harus diuraikan di sini? Karena kita lihat ya, ini itu bukan bilangan prima, tapi mempunyai faktorisasi prima. Faktorisasi primanya itu adalah kemudian ini juga bukan bilangan prima ya, tapi dia mempunyai faktorisasi prima. Ini bisa dituliskan, ini dibagi dengan 3, 3, 3, 3, dibagi 3 ya. Ya. Kemudian 1, 1, 1 bagi 3 lagi. Berapa nih bagi 3? Kemudian hasilnya berapa ya? 37 ya. Kira-kira berapa? 37 ya. 37. Oke. Ini enggak bisa dibagi lagi. Ada faktorisasinya enggak ada lagi. Berarti yang faktorisasi dari seperti pembagian ini ya. Ini adalah bilangan prima itu sendiri ya. 37 itu masuk dalam bilangan prima. Nah, maka kita dapatkan 3 kali 3 kali 3 kali 30. Sedangkan ini sendiri 10, 24, 2 itu adalah bilangan prima. Ya. 2 itu adalah bilangan prima. Berarti untuk mendapatkan ini 2 kali 2 sampai 10 kali ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini adalah hasil dari faktorisasi prima. Kemudian ada yang namanya faktor prima bilangan komposit. Bagaimana cara mendapatkan faktor prima bilangan komposit itu? Ya,
berdasarkan teorema ini, misalkan N adalah suatu bilangan komposit, maka N memiliki faktor prima yang kurang dari atau sama dengan akar N yang apa artinya nih? Apa artinya nih? Kurung siku ke bawah. Halo? Artinya apa nih? Kurung sikunya yang bawah nih. Bulat ke bawah, Pak. Pembulatan ke Bulatan. bawah, Pak. Mbak, sorry Mbak. Bulatan ke bawah ya. Contohnya ini apa pseudocode-nya? Contohnya itu seperti ini ya. Kita lihat aja langsung contohnya. Seperti ini. Jadi andaikan 101 itu komposit ya. Kita andaikan ini kan latihannya adalah bagaimana caranya melakukan pemeriksaan bilangan-bilangan ini, apakah dia bilangan prima atau komposit ya. 101 dan 707. Misalkan nih ya, satu ini, andaikan 101 komposit ini, karena akar dari 101 dibulatkan ke bawah ya, artinya akar 100 ya, dibulatkan ke bawah, satunya itu ditinggalkan, atau digenapkan menjadi 100 saja, maka akarnya itu adalah 10. Dari 10 ini, terdapat faktor-faktor prima yang mungkin. Ya. Di 10 ini ada 2, 3, 5, dan 7. Ya, di dalam 10 ini ada bilangan primanya 2, 3, 5, dan 7. Tetapi karena keempat bilangan ini ya tidak habis atau tidak ada yang habis membagi ini ya. Kalau ini 101 bagi 2 ada sisa 1 ya. 101 bagi 3 ada sisa berapa ya? Maka 101 itu pasti bilangan prima. Itu aja ya intinya. Kemudian ya, ini kesimpulannya ya, 101 itu adalah pasti bilangan prima. Kemudian yang kedua, andaikan 707 komposit karena 706 ini ya, 7006 akarnya itu adalah sama dengan 83 ya. Maka faktor prima dari yang faktor-faktor prima yang mungkin untuk 707 itu tidak lebih dari 83. Ini kita deretkan lagi seperti ini ya. Kita deretkan lagi seperti ini di 83 ini. Nah, kita coba uraikan ya. Di dalam 83 ini ada 7 ya. 7, kemudian kita coba 707 ini ya sama dengan 7 kali 1001. 1001 ini adalah bilangan prima ya. 1001 ini adalah bilangan prima. Nah, kemudian kita coba lagi uraikan 1001 ini ya, dibagi dengan 7 ya. Nah, ini ada komposisinya 7 ya. Itu dihasilkan 143. 143. 143 ini juga masih bisa diuraikan lagi ya. Misalkan dari 7 kemudian apa tadi? 9 enggak bisa, 10 enggak bisa ya, 11 sekarang. 11 adalah bilangan prima. 11 dikali berapa sama dengan 143 atau 143 dibagi 11 itu sama dengan 13. Maka kita bisa dapatkan 707 ini adalah faktorisasi primanya, berarti ini bilangan komposit ya.
ini bilangan komposit ya. Ini adalah bilangan prima, ini adalah bilangan komposit yang hasilnya adalah 7 pangkat 2 ditambah dengan 7 pangkat 2 dikali dengan 11 kali 13. Ya. Ini adalah komposit. Ya. Tapi kalau ini adalah pasti prima. Ya. Ini ada challenging problem dengan membuat sebuah fungsi ya di sini seperti itu. Inputannya adalah 2,13, outputnya itu seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah representasi bilangan bulat N dan basis B. Ya, jadi representasi bilangan bulat N dalam basis B. Bagaimana kita konversi dan nanti jenis-jenis bilangan di sini ada, kita tahu di dalam ilmu komputer itu ada yang namanya bilangan berbasis 10 ya. Kemudian bilangan binar ya berbasis 2, oktal berbasis 8 dan heksadesimal berbasis 16. Nah, kita lihat teoremanya, misalkan B itu lebih besar daripada 1 adalah sebuah bilangan bulat. Apabila N adalah bilangan bulat positif ya, ini N adalah bilangan bulat positif, maka N dapat dinyatakan secara tunggal dalam bentuk seperti ini ya. Deret ya, deret bilangan ya. A subscript H dikali B pangkat K dan seterusnya sampai A1 kali B ditambah dengan A0. K di sini adalah merupakan bilangan bulat tak negatif. Ini persyaratannya, K itu adalah bilangan bulat positif ya. Kemudian AK ini tidak sama dengan 0. AK ini adalah nilainya tidak sama dengan Oke, coba kita lihat di sini teorema sebelumnya ini. Ekspansi dari N dalam basis B dinyatakan dalam seperti ini ya. Sebagai contoh, 245 basis 8 menyatakan bilangan 2 kali 8 pangkat 2. Ini 0, 1, 2 ya. Ini 0, indeksnya 0, 1, 2 dari kanan. Maka 2 ini itu dikali dengan 8 pangkat 2. Ya. Kemudian 4 ini dikali dengan 8 pangkat 1. 5 ini dikali dengan 8 pangkat 0. Ya. Hasilnya adalah 165 dalam basis 10. Ya. Dalam basis 10. Secara umum, subscript 10 dapat diekspansi bilangan dalam basis 10 tidak ditulis dengan basis 10 ya. Oke, ini adalah basis 10. Kemudian untuk heksadesimal sendiri, simbol-simbolnya seperti ini ya. 0 sampai 9, A itu adalah 10, B itu 11, 12, 13, 14, 15 ya. Berarti ini adalah sebanyak 16 buah bilangan yang termasuk di dalam heksadesimal. Oke, ini heksadesimal katanya dapat dijumpai pada screen. Coba kita lihat di sini latihannya. Ya. Karena dia berbasis 2 ya. Karena dia berbasis 2, ini mau dikonversi ke basis 10 ya. Ini mau dikonversi ke basis 10. Artinya
diuraikan ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia dimulai dengan indeks 8. 1 kali 2 pangkat 8, kemudian 0 kali 2 pangkat 7, 1 kali 2 pangkat 6, dan seterusnya. Kalau ini dijumlahkan, itu didapatkan hasil bilangan bulat itu adalah 351 berbasis 10 ya. Jadi ini kenapa dikatakan basis 10? Karena di sini tidak tampilkan seperti ini ya basisnya. Begitu juga ini ya, 706 basis 8 itu dikonversi ke basis 10 seperti ini. Ya. Berarti 0, 1, 2, 3 berarti di sini 7 dikali 8 pangkat 3 ditambah 0 kali 8 pangkat 2, 1 kali 8 pangkat 1, dan seterusnya. Berdasarkan ini. Kemudian ini juga ada berapa indeks? 1, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti dia mulai dari indeks 2 kali A pangkat 4. 2 kali 16 pangkat 4. 16 karena dia basis 16 ya. 16 pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga didapatkan nilai basis 10-nya adalah ini 175,627. Kemudian konversi dari sistem desimal ini itu ada aturannya ya. Berikan suatu bilangan bulat n yang dapat dikonversi ke suatu bilangan dalam basis B. Maka langkah-langkahnya ya masih menggunakan rumus tadi ya. Teori bilangan tadi. N sama dengan BQ 0 ditambah A 0. A0-nya ini adalah sisa, Q0-nya ini adalah hasil ya. B-nya ini adalah bilangan bulat. Nah, syaratnya ya, A0-nya ini adalah bilangannya di antara 0 sampai B. A0 ini adalah digit paling kanannya pada ekspansi N dalam basis B. Kemudian ini A1-nya ini adalah kedua dari kanan. Ya. Kemudian lakukan proses seperti ini. Misalkan dia berjalan dari kanan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai QR-nya. Ya. Sampai QR-nya itu sama dengan 0. Untuk suatu R atau sisa itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian menyatakan QR-1 sebagai QR-1 sama dengan ini. Ya. Bentuknya juga sama dengan ini. Ya. Kemudian pemilihan nilainya ya antara 0 sampai B, AR ini, dan seterusnya. Ya. Jadi AR ini adalah digit ke R plus 1. R plus 1 dari kanan. Kita lihat saja contohnya nanti. Kemudian yang keempat ini hasil dari proses ini adalah ekspansi dari N dalam basis B, dengan AR adalah digit paling kiri. Ya. AR itu adalah digit paling kiri dan A0 adalah digit paling kanan. Contohnya, kita lihat representasi oktal atau basis 8 dari 1, 2, 3, 4, 5 itu dapat diperoleh sebagai berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5 dikali berapa sama dengan ini ya. Karena ini basis 8, maka ini itu dibagi 8, hasilnya adalah ini. Kalau dikali ini dengan ini, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 4 ya. 1, 5, 4, 3 dikali 8 adalah 1, 2, 3, 4, 4. Maka ada harus ditambah 1 untuk menggenapkan. Nah, dari sini itu dirolehkan lagi basis 8
Ya, ini dibagi 8 sama dengan 197, 192, sisanya adalah 7. Ya, seperti itu. Ini kalau ini ditambah ini adalah 15, 4, 3, dan seterusnya. Ini lagi diuraikan sampai hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0. 3, ya, div 8 itu sama dengan 0 ya. Pakai div ya. Ini div ini hasilnya itu. Ini mod ini ya 12345 mod 8 ya, hasilnya ini 1543 div 8 hasilnya ini mod 8 hasilnya 7 dan seterusnya. Oke ya. Jadi kita pakai div dan mod di sini untuk mengkonversi bilangan ini, suatu bilangan ya, ke basis 8. Begitu juga bagaimana mengkonversi bilangan ini ke basis 16 ya. Basis 10 sebenarnya ya. Ini basis 10 ke basis 16. Kita uraikan lagi. Seperti tadi, kita pakai div dan mod. Ya, seperti itu. Kita lihat di sini, kalau dia basis 16, ya, berarti di sini kita tempatkan 16. Ya. Berarti ini di div 16 hasilnya ini di div 16, di mod 16 hasilnya 10. Itu seterusnya ya. Sehingga didapatkan sisanya itu adalah yang ini adalah basis 16. Ya. 2 kalau 10 itu A ya, 11 itu B, 2 B3 E A. Basis 16. Bagaimana dengan bilangan biner? Seperti itu. Sama aja nih. Caranya tadi, tapi karena kalau dia biner berarti di sini itu ditempatkan nilai 2. Kalau dia heksadesimal di sini ditempatkan 16, kalau dia oktal itu di sini ditempatkan 8. Ya. Seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini 241 hasilnya adalah hasil binarnya adalah seperti itu. Maka tabel konversinya untuk ini desimalnya. Desimal ini, binernya ini, oktalnya ini, kemudian heksadesimalnya seperti ini. Ya. Seperti itu ya. Oke. Kita masuk sedikit ke teori bilangan bagian 2. Ini saya tidak bahas dulu ringnya, nanti yang depannya aja dulu ya. Nah, bahasan kita selanjutnya adalah ini GCD, LCM, dan algoritma Euclid ya, Euclidean algorithm. Ini saya tidak bahas yang 2 dan 3, 4 ini. Jadi kalau masih ada waktu atau nanti via yang akan asistensi responsi yang di ini ya, di hari Jumat nanti itu 2, 3, dan 4 dibahas. Oke. Nah, GCD itu bahasa Indonesianya FPB ya, faktor persekutuan terbesar ya. Ini juga kalian sudah pernah dapatkan di bangku SMP, SMA ya. Ya. Ini bilangan bulat terbesar yang dibagi 2 bilangan, keduanya tidak nol. Misalkan, ya kita lihat dulu definisinya FPB ini. Misalkan A, B elemen dari himpunan bilangan bulat ya.
dan tidak keduanya 0, A dan B ini tidak keduanya 0, bilangan bulat terbesar D yang memenuhi D habis membagi A, ya, habis membagi A, atau D habis membagi B, dinamakan faktor persekutuan terbesar atau GCD atau FPB, ya, ya, dari A dan B. Ada syarat yang perlu kita ketahui di sini untuk FPB sendiri, ya. Syaratnya adalah ini, ya. Misalkan sifatnya D ini memiliki sifat D itu adalah G FPB-nya A, B, ya. D ini hasil dari FPB A, B apabila memenuhi kedua syarat berikut nih, ya. D itu harus habis membagi A, ya. D itu habis membagi A. D ini juga habis membagi B. Yang kedua, jika terdapat C, ya, ada nilai C di sini, elemen dari himpunan bilangan bulat, maka sifatnya adalah C habis membagi A dan C habis membagi B. Maka C juga habis membagi D. Ini sifat-sifatnya untuk memenuhi FPB ini, ya, atau GCD. Contoh yang ini, ya, sengaja. Ini juga ada cara cepatnya. Oke, ini pembagi-pembagi semua, ya. Kita bagi dengan, ntar kita lihat dulu. Ya, kita lihat, ya. Ini cara, ya, hampir sama tadi, ya. Ini hapus dulu. Misalkan ini, ya, BCD atau FPB, saya tulis FPB aja, FPB 24,36, ya. Kita bisa cari sama juga dengan GCD B, ya. Jadi kita bisa cari satu-satu nih. GCD dari ini itu adalah, ya, kita uraikan satu-satu boleh, ya. 24, ya. Kita lihat apa yang menjadi bilangan primat sini. Pembaginya adalah 2, ya. 2 berarti 12, bagi 2 lagi berarti 6. Kemudian bagi 3 atau bagi 2 bisa, ya, bagi 2 lagi. 3 bagi 3 itu adalah 1. Berarti di sini kita dapatkan 2 kali 2 kali 2 kali 3, ya, untuk 24. Sedangkan 36, ya, kita bisa dapatkan 2, ya, 36 bagi 2 itu berapa, ya? 18, ya. Bagi 2 lagi 9, ya. Nah, kalau bagi 2 lagi nggak bisa, ya. Berarti kita bagi 3. Ini 3, 3, 1. Tapi kita dapatkan 2 kali 2 kali 3 kali 3. Yang mana yang sama? Ini, ya. Berarti yang FPB dari 24 dengan 36 itu adalah 2 kali 2 kali 3. Ya. 2 kali 2, 4 kali 3, 12, ya. Ya, seperti itu FPB-nya atau GCD-nya. Sama, ya.
Daripada diuraikan jauh seperti itu, kita gunakan cara cepat saja. Kemudian 17 ini ya, dia adalah bilangan prima karena dia cuma mempunyai satu dan bilangan itu sendiri. Sedangkan 22 ini dia bisa diuraikan ya, hasilnya adalah 1. Jadi GCD dari 17 dengan 22 ini adalah 1. Kemudian ini juga ya, ini semua bilangan prima nih ya. 2, 3, 5 itu bilangan prima. Ini juga 2 dengan 5 itu bilangan prima ya. Untuk ini ya modelnya seperti ini. Untuk GCD itu ciri khasnya adalah pangkatnya diambil yang minimum. Pangkatnya diambil yang minimum. Oke, ini itu belum ada teorinya ya. Kita lihat ya. Teorinya itu adalah ini. Nah, ini dia teori. Untuk nomor 3 ini ya. Teorinya itu adalah apabila A dan B keduanya bilangan bulat tidak nol dengan faktorisasi prima ya. A dan B ya ini. Maka PI itu adalah bilangan ini ya. P itu PI yang mana I itu adalah indeksnya sampai N. Itu adalah bilangan-bilangan prima positif. Sedangkan A, I, dan BI itu bilangan bulat tidak negatif. Ya. A dan B ini bilangan bulat yang tidak negatif yang indeksnya ya dimulai dari 1 sampai N. Ya. Maka kita bisa dapatkan FPB dari A, B ini ya sama dengan P1 minimum dari A1, B1. Ya. Berarti A-nya ini diuraikan ya, uraikan, B-nya juga itu diuraikan ya. Sehingga untuk A dengan pangkat A1 dengan B1-nya ini dibandingkan yang mana minimum, itu yang diambil sebagai pangkat untuk PI-nya ini ya. Misalkan P1 yang mana minimum diambil, P2 minimumnya diambil dan seterusnya. Maka seperti ini. Oke, ya. Karena ini sudah diuraikan ya, kita memiliki 120 dan 500 diuraikan di sini. Ya, dipasangkan ya. Untuk yang 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2 ini, kemudian 3 pangkat 1 dengan 3 pangkat 0 di sini ya. Kemudian 5 dengan 5 pangkat 1 dengan 5 pangkat 3 di sini. Maka diuraikan ya, situ yang mana paling minimum diambil. 2 pangkat 2 ya, yang minimum 2, 5 pangkat 1 karena minimum itu adalah 1. Seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, ini GCD atau FPD. Kemudian ada yang namanya relatif prima dan relatif prima sepasang-sepasang. Ya, relatif prima itu dikatakan apabila FPB-nya untuk A, B itu sama dengan 1. Ya. Ingat ya, relatif prima itu apabila GCD-nya atau FPB-nya untuk A, B itu sama dengan 1. Definisi yang berikutnya adalah misalkan ada sekelompok bilangan ya seperti ini. A1 sampai AN dikatakan relatif prima, sepasang-sepasang atau pair with relatively prime ya apabila AI GCD AI, AC itu sama dengan 1.
untuk setiap I tidak sama dengan J. Ya. Untuk I itu tidak sama dengan J. Indeks I tidak sama dengan indeks J. Contohnya di sini nih. Periksa apakah sekelompok bilangan bulat berikut relatif prima sepasang-sepasang atau tidak. Ya, ingat bahwa dia masuk relatif prima sepasang-sepasang apabila GCD-nya atau FPB-nya A, B itu sama dengan 1 semuanya. Ya. Nah, kita cek nih 10, 17, 21. GCD 10,17 itu adalah, kalau diuraikan itu adalah 1. GCD 10,21 kalau diuraikan satu-satu ini adalah 1. GCD 17 dengan 21 ini ya 10 dengan 17 dulu, kemudian 10 dengan 21, kemudian 17,21. Itu diuraikan satu-satu. Ternyata hasilnya untuk masing-masing pasangan bilangan ini FPB atau GCD-nya itu didapatkan 1, 1, 1. Akibatnya bilangan ini 10, 17, 21 adalah relatif prima sepasang-sepasang. Nah, nomor 2, untuk FPB 10,19 itu didapatkan 1 kalau diuraikan ya. GCD 10 dengan 24 ini kalau diuraikan itu hasilnya 2. Sedangkan GCD 19,24 itu hasilnya 1, maka kita lihat ada di sini hasilnya adalah 2. Maka untuk bilangan 10, 19, 24 ini tidak relatif prima sepasang-sepasang. Kenapa? Karena di sini tidak bernilai 1. Ini ada teorema penting ya terkait GCD lagi ya. Misalkan A, B, A dan B ini ya bilangan bulat yang tak keduanya bernilai 0. Ya. Yang pertama, setiap faktor bersama A dan B membagi GCD A, B. Kemudian untuk setiap K bilangan bulat ini ya, K ini adalah bilangan bulat ya, elemen dari himpunan bilangan bulat lebih besar daripada 0 berlaku ini K dikali A, GCD K dikali A, K dikali B. Atau sama dengan K dikali GCD A, B. Ini berlaku. Ya. Jika GCD A, B itu sama dengan 1, GCD A, C itu sama dengan 1, maka GCD A, B kali C sama dengan 1, dan seterusnya. Oke, ini teorema-teorema ini itu kalian ingat atau kalian pahami ya di sini. Contohnya simpel sekali, sudah lengkap. Kemudian ada yang namanya KPK nih, ya, kelipatan persekutuan terkecil atau LCM, least common multiple, dari dua bilangan positif. Itu juga GCD tadi ya, dua bilangan positif, bulat positif. Ini tidak usah kita baca ya definisinya, mirip-mirip aja. Kemudian langsung ke latihannya di sini. Misalkan tentukan KPK-nya dari 24 dan 36. Nah, ini menentukan KPK gampang sekali ya. Ini adalah kelipatannya. Kita cari yang sama. Ya. 24, kalau 24 sendiri adalah berapa tuh? Ya, kalau 24 itu sama dengan 24, kemudian ini 48, kemudian 96, kemudian berapa nih? Dan seterusnya. Kalau 36 ya. 36, 36, 92,
dan seterusnya. 72, sorry. 2 ya. 72, kemudian 100. 144 ya, dan seterusnya. Itu didapatkan nilai yang sama di situ. Ya. Oh, sorry. Ini 108. Ya. Oh, sorry. Salah ya. Ini kali ditambah 24 ya. 24 tambah 24 tambah 24 ya. Ini 72 ya. 72. Tambah 24 lagi ya. 96 ya. Dan seterusnya. Ini 36, 70. 108 ya. Tambah 36. 100. Berapa tuh? 112 ya. 146. Dan seterusnya. Ya. Nah, di sini LCM-nya adalah atau KPK-nya adalah 72. Karena 72 didapatkan nilai yang sama dari kelipatan yang paling kecil. Paling kecil kelipatan. Dan seterusnya. Ini sudah dipelajari di SMA. Ya. Ah. Oke, di sini bedanya dengan FPB tadi, kalau LCM atau KPK-nya itu diambil nilai maksimumnya. Ya. Kalau GCD tadi itu diambil nilai minimumnya. Ini dibandingkan dengan ini, maka yang diambil maksimumnya 3 ya. Dan ini dibandingkan dengan 3 di sini, 3 pangkat 0, diambil maksimumnya 3. 3 pangkat 1 ya. Kemudian 5 dengan 5 pangkat 3 diambil maksimumnya. 5 pangkat, hasilnya adalah 3.000. Dan seterusnya. Ya. Oke. M. Ya. Kemudian di sini ada algoritma Euclid atau Euclidean algorithm. Ya. Contohnya di sini ya. Contohnya. Ya. Jadi di sini untuk mencari GCD dari dua bilangan yang cukup besar, di sini problemnya ketika kita menghadapi bilangan yang cukup besar, nilainya pada A, B ya. A itu besar, ya bilangan bulatnya, B itu juga besar, maka kita bisa menggunakan algoritma ini, Euclid ya. Misalkan di sini, GCD dari 91 dan 287 ya, maka kita bisa melakukan cara seperti ini, 287 sama dengan 91, mirip tadi ya. Jadi 287 itu dibagi 9, atau div 91 ya, sama dengan 3, 287 mod 91 itu sama dengan 14. Hasilnya di sini adalah 7. Ya, 7 ya. Itu. Nah, di sini teoremanya ya. Masih kita menggunakan model seperti ini. A sama dengan BQ tambah R. R itu adalah sisa, I itu adalah hasil, B itu adalah pembaginya. Ya, penyebutnya. Kita pakai div dan mod ini. Sini juga.
Ya, itu. Nah, ini algoritmanya. Ya, kemudian ini versi rekursifnya. Ya, contohnya ini ya, seperti tadi. 661 if ini hasilnya 1. Ya. 662 mod ini hasilnya ini. Ya, ya rekursif ya. Ya, mengulang sampai didapatkan hasil yang sisanya adalah 0. Berarti hasilnya adalah 2. Seperti itu. Ya. Oke. Sejauh ini nggak ada masalah ya. Kemudian ada GCD sebagai kombinasi linear. Ada yang namanya teorema Bizot. Ya. Bizot ini dari Prancis. Misalkan A, B ini adalah elemen dari himpunan bilangan bulat, dan kedua A, B ini tidak bernilai 0. Maka GCD-nya, ya, GCD A, B ini habis membagi A, ya, dan GCD A, B ini habis membagi B. Ini kombinasi linear ya. Jadi, lebih lanjut, GCD A, B ini habis membagi S kali A ditambah T kali B untuk setiap ya S, T adalah komponen atau himpunan bagian atau elemen dari himpunan bilangan bulat. Ini adalah modelnya. Ini adalah modelnya untuk kombinasi linear. Contohnya di sini. GCD 6 dengan 14 itu hasilnya adalah 2. Sedangkan minus 2, ya, minus 2 dikali 6 tambah 1 dikali 14. Ya. Oke, kita lihat. Ada kemungkinan di sini ya, ada kemungkinan nilai-nilainya ini bisa berubah ya. Coba kita lihat. Oke, kombinasinya minus 2 dikali 6 tambah 1 kali 14, ini kan 12 ya, 12 minus 12 tambah 14 itu hasilnya 2. 5 kali 6, 30. Dikurang dengan 28, itu hasilnya 2 juga. Kemudian 12 kali 6, ya, ditambah dengan minus 5, dikali 14, itu hasilnya 2 juga, dan seterusnya. 1, 2, 5, ya, ya seperti itu ya. Oke.